Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang soleh-solehah, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam pelajaran matematika. Kali ini materinya adalah bangun ruang, yaitu luas permukaan gabungan beberapa bangun ruang. Anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah siswa dapat mencari luas permukaan gabungan beberapa bangun ruang. Anak-anak, mari kita ingat kembali luas permukaan bangun ruang di bawah ini, ya. Perhatikan, yang pertama ada balok. Ada berapa sisinya? 6. Ada 3 pasang sisi yang sama, ya. Muka, belakang, kemudian atas, bawah, samping kanan, samping kiri. Nah, cara mencari luas permukaannya adalah karena 2 pasang ya, berarti 2 kali panjang kali lebar tambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Tuh. Nah, sekarang yang kedua, luas permukaan kubus. Kalian masih ingat sisinya? Iya, 6 sama dengan balok. Namun kalau kubus ini ke-6 sisinya sama, ya. Jadi untuk mencari luas permukaannya adalah 6 kali sisi kali sisi. Sekarang yang ketiga adalah prisma tegak segitiga. Bagaimana mencari luas permukaannya? Kalian ingat ada berapa sisinya? 5. 2, yaitu alas dan tutup itu berupa segitiga. Kemudian yang ketiga berupa segi 4. Oke. Luas permukaannya adalah, ya, ini yang segitiga, alas kali tinggi segitiga ditambah A tambah B tambah C, di mana A, B, C itu adalah apa? Keliling dari segitiga. Nah, kali tingginya prisma. Oke. Sekarang 5 segi 4. Nah, luas permukaannya perhatikan, 1 alasnya berupa apa? Segi 4 ditambah 4 segi 3. Maka luas permukaannya, ya, luas alas ditambah 4 kali luas segitiga. Nah, sekarang luas permukaan kerucut. Ada berapa sisi anak-anak? Kerucut 2, berupa alas lingkaran dan selimut kerucut. Maka rumus luas permukaannya adalah yang lingkaran pi kali r kuadrat, nah, ditambah selimut kerucut yaitu pi kali r kali s. Apa s? S adalah garis pelukis. Nah, rumus ini bisa ditulis, ya. Nih, luas permukaan pi kali r, ya, kali r ditambah s. S itu garis pelukis. Oke, selanjutnya adalah luas permukaan tabung. Perhatikan, ada berapa sisi anak-anak? 3. 2 berupa lingkaran, alas dan tutup. Kemudian yang ketiga adalah selimut tabung, ya, kalau dibuka kan seperti persegi panjang itu. Nah, maka rumus mencari luas permukaan adalah, ya, itu 2. Kenapa? 2 itu karena 2 lingkaran, alas dan tutup, kali luas lingkaran yaitu pi r kuadrat ditambah selimut, ya, selimut. Nah, itu 2 kali pi kali r kali tinggi tabung. Oke, atau bisa ditulis luas permukaannya biar lebih mudah, 2 kali pi kali r kali r ditambah tinggi.
Oke, sekarang yang terakhir adalah luas permukaan bola. Bagaimana luas permukaannya? Iya, 4 kali pi kali R kuadrat. Oke, masih ingat ya anak-anak? Nah, setelah ini kita bahas luas permukaan gabungan. Sekarang kita lanjutkan cara mencari luas permukaan gabungan beberapa bangun ruang. Perhatikan gambar di samping. Gambar apa anak-anak? Iya, gabungan antara kerucut dan tabung. Oke, yang pertama caranya adalah tentukan bangun ruang apa saja yang menyusun bangun tersebut. Sudah tahu ya tadi, kerucut dan tabung. Kemudian yang kedua, hitunglah luas permukaan setiap bangun. Jika ada sisi yang berhimpit, perhatikan yang berhimpit, nah itu berhimpit, luasnya tidak dihitung. Nah, tuh. Walaupun itu lingkaran tabung ya, tabung itu ada 2 lingkaran, tapi yang berhimpit kan tidak dihitung. Berarti yang dihitung hanya sisi alas bawahnya ya untuk tabung. Oke. Yang ketiga, jumlahkan luas permukaan dari semua bangun ruang tersebut. Nah, ini langkah-langkahnya. Kita lanjutkan. Nah, anak-anak, sekarang kita membahas contoh soal luas permukaan bangun gabungan. Perhatikan gambar di samping. Iya, pertanyaannya, hitunglah luas permukaan bangun ruang di samping. Nah, terdiri dari apa bangun ruang di samping? Yaitu terdiri dari balok dan 5 segi 4, di mana sisi atas balok berhimpit dengan sisi alas limas, sehingga luasnya tidak dihitung. Nah, ukuran balok berapa ya? Panjangnya 24 cm, lebarnya 8 cm, dan tingginya 10 cm. Nah, sekarang limasnya, 5 segi 4-nya ya. Berapa alas segitiganya? Karena kita tidak mikir apa alas segi 4-nya, karena berhimpit tidak dihitung. Sekarang segitiga. Segitiga alasnya berapa? Alasnya adalah 24. Tinggi yang muka 16 cm. Kemudian 2 segitiga berikutnya, alasnya 8 cm. Tingginya 20 cm. Oke? Kita cari sekarang karena ukurannya sudah kita ketahui. Nah, luas permukaan balok adalah, karena ini tadi yang sepasang, karena sepasang yang satu berhimpit, maka yang dihitung hanya satu, yaitu panjang kali lebar alasnya saja ya, 24 kali 8 nanti. Oke, kemudian ditambah muka dan belakang itu ya, 2 kali panjang kali tinggi. Kemudian yang samping 2 kali lebar kali tinggi. Oke, kita masukkan angka. Panjang kali lebar berarti 24 kali 8 ditambah 2 kali yang muka dan belakang itu ya, 2 kali 24 kali tingginya 10 ditambah kanan dan kiri 2 kali 8 kali 10. Oke, sekarang kita hitung. 24 kali 8 192 ditambah 2 kali 24 kali 10. 2 kali 24 berapa anak-anak? Iya, 48 kali 10 480 ditambah 2 kali 8 16 kali 10 160. Oke, kita jumlah sekarang. 192 ditambah 480 hasilnya adalah iya 672 ditambah 160. Nah, hasilnya adalah 832 cm persegi. Ingat, kalau luas permukaan walaupun bangun ruang itu adalah persegi ya. Kalau volume itu baru kubik. Oke, sekarang kita mencari bangun ruang yang atas, yaitu
limasnya, ya. Ada 4 segitiga 2 pasang yang sama, ya. Rumusnya kita masukkan dulu, yaitu 2 kali setengah kali alas kali tinggi. Itu rumus segitiga ya, setengah kali alas kali tinggi, ditambah yang samping kanan samping kiri itu juga 2 kali setengah kali alas kali tinggi. Oke, kita masukkan angka 2 kali setengah kali alasnya berapa? 24 kali tingginya 16. Oke, ditambah 2 kali. Berapa alasnya? Ya. 2 kali setengah kali alas. Alasnya berapa? 8 cm kali tingginya 20. Kita hitung sekarang. Ya, ada yang bisa disederhanakan, 2 dibagi 2 ya, itu 2 dan 2, 2 bagi 2 1, 2 bagi 2 1. Kemudian ini juga bisa dihitung, 2 bagi 2 1, 2 bagi 2 1. Kemudian berarti adalah 24 kali 16 kali 8 ditambah 8 kali 20. Oke, hasilnya berapa? 24 kali 16. Nah, kita hitung secara susun. Perhatikan, 6 kali 4 berapa anak-anak? Iya, 24, ditulis 4, nyimpan 2. Kemudian 6 kali 2 berapa? 12, tambah simpanan 2, hasilnya adalah 14. Oke, sekarang yang puluhan, 1 kali 4 4, 1 kali 2 2. Kita jumlahkan, 4 turun, 4 tambah 4 8, 1 ditambah 2 3, hasilnya adalah 384. Nah, kalau perkalian ini kalian tidak usah disusun, bisa yang kedua. Perhatikan, 8 kali 20 8 kali 20 cara hitungannya kan 8 kali 2 16 ditambah 01 kan kemarin, ya 160. Nah, sekarang kita tinggal menjumlah 384 ditambah 160, hasilnya adalah 544 cm persegi. Nah, anak-anak, sekarang kita telah menghitung luas permukaan balok dan limas. Nah, kemudian kita jumlahkan keduanya, ya. Totalnya antara luas permukaan balok dan luas permukaan limas, yaitu 832 ditambah 544. Berapa hasilnya? 1376 cm persegi. Oke, jadi luas permukaan bangun tersebut adalah 1376 cm persegi. Ingat satuannya, kalau luas permukaan adalah persegi, beda dengan volume ya. Oke, kita lanjutkan soal yang kedua. Hitunglah luas permukaan bangun ruang di samping. Perhatikan, ada 2 bangun ruang ya, terdiri dari balok dan kubus. Nah, sebagian sisi atas balok berhimpit dengan sisi alas kubus, sehingga luasnya tidak dihitung. Coba kalian perhatikan, ukuran balok panjang berapa? 36, lebar 12, tinggi 12. Nah, sekarang bangun ruang satunya adalah kubus dengan rusuk berapa? 12 cm. Oke, anak-anak, kita dalam mencari luas permukaan balok yang pada bangun ruang gabungan ini, kita cari dulu seluruh luas permukaan balok, kemudian kita kurangi dengan sebagian sisi yang berhimpit dengan kubus. Sedangkan kubus nanti kita mencarinya, kubus berapa sisinya? 6. Tapi yang satu berhimpit dengan balok, maka yang kita cari pada kubus juga hanya 5 sisi. Oke, kita masukkan. Oke, luas permukaan balok sama dengan 2 kali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi
dikurangi sisi kali sisi. Kenapa sisi kali sisi? Karena itu yang berhimpit adalah seluas alas dari balok, ya. Oke, kita masukkan angka 2 kali panjang kali lebar, yaitu berapa? 36 kali 12 ditambah panjang kali tinggi, berapa? 36 kali 12. Nah, ditambah lebar kali tinggi. Oke, lebar kali tinggi 12 kali 12 dikurangi sisi kali sisi, dikurangi 1 alas rusuk kubus, ya. Berapa? 12 kali 12. Oke, kita hitung 2 kali 36 kali 12, ya. 2 kali 6 12, tulis 2 nyimpan 1, 2 kali 3 6 ditambah 1 7, 1 kali 6 6, 1 kali 3 3. Oke, 2 turun 7 ditambah 6 13, nyimpan 1 ditambah 3 4, hasilnya adalah 432. Kita tulis. Oke, ditambah 36 kali 12, berapa hasilnya? Iya, 432 ditambah 12 kali 12, ya. 144 dikurangi 12 kali 12 144. Oke. 2 kali kita jumlahkan 432 ditambah 432 ditambah 144, hasilnya 1008 dikurangi 144. Kita hitung hasilnya 2 kali 1008, hasilnya berapa? 2016 dikurangi 144. Berapa hasilnya? Iya, 1872 cm persegi. Nah, sekarang kita menghitung luas permukaan dari kubus. Yang kita hitung berapa, anak-anak? 5, karena yang satu adalah berhimpit dengan balok, ya. Jadi 5 kali sisi kali sisi. Nah, itu karena hanya 5 yang dihitung. Kita masukkan angka 5 kali 12 kali 12. Hasilnya adalah 5 kali 100, 12 kali 12 144, ya. 5 kali 144 berapa? 720 cm persegi. Nah, kita telah menghitung luas permukaan balok dan luas permukaan kubus. Sekarang kita gabungkan jadi satu, kita jumlah, ya. 1872 ditambah 720, hasilnya adalah 2529 cm persegi. Jadi luas permukaan bangun gabungan balok dan kubus di atas adalah 2529 cm persegi. Oke, anak-anak, sekarang kita membahas contoh soal yang ketiga. Pertanyaannya, hitunglah luas permukaan bangun ruang di samping. Kalian perhatikan, ada 2 bangun ruang. Yang atas apa? Kerucut. Yang bawah tabung. Oke, kalau 2 soal, yang pertama tadi kita menghitung satu-satu, kemudian kita gabungkan. Nah, matematika itu banyak cara, bisa kalian coba. Kita mencoba sekarang tidak satu-satu, tapi langsung kita cari luas permukaan keseluruhan. Perhatikan, antara, ya, ini terdiri dari apa? Terdiri dari kerucut dan tabung. Sisi atas tabung berhimpit dengan sisi alas kerucut, sehingga luasnya tidak dihitung, ya.
Jadi kita nanti menghitung luas permukaan apa? Ini selimut kerucut. Dan yang kedua selimut tabung. Yang ketiga alas lingkaran. Jadi hanya berapa sisi yang kita hitung? 1, 2, 3. Loh Bu, kenapa yang lingkaran atas tidak dihitung, juga alasnya kerucut tidak? Kenapa? Karena berimpit. Yang kita hitung hanya permukaan, luas permukaan luarnya saja. Oke? Ingat kembali luas selimut kerucut? Iya, pi kali R kali S. Apa S? Iya, S adalah garis pelukis. Oke. Sedangkan luas selimut tabung yaitu 2 kali pi kali R kali tinggi tabung. Nah, anak-anak, kita mencari langsung luas permukaan gabungan dari dua bangun tersebut ya. Yang pertama apa? Luas selimut kerucut. Kemudian yang kedua, luas selimut tabung. Yang ketiga, luas lingkaran. Oke, kita masukkan rumusnya. Luas selimut kerucut yaitu pi kali R kali S. Kemudian luas selimut ditambah luas selimut tabung. 2 kali pi kali R kali tinggi tabung ditambah luas lingkaran yaitu pi kali R kali R. Nah, kita masukkan angka-angkanya. Pi 22/7 kali R. Berapa R-nya? 7 karena diameter 14. Oke. Kali S. Oke, 10 ya. Ditambah 2 kali pi 22/7 kali R-nya 7 kali tinggi tabung 32 ditambah luas lingkaran berapa pi? 22/7 kali 7 kali 7. Oke, kita hitung sekarang. Ada yang bisa kita sederhanakan, kita sederhanakan. 7 dengan 7 corek. 7 bagi 7 1. 7 dibagi 7 1. Oke, ini juga ada 7 bagi 7 1. 7 dibagi 7 1. Ada lagi yang bisa ya. Oke, kita corek 7 dan 7. Bagi 7 1. Kemudian 7 dibagi 7 1. Oke. Hasilnya adalah 22 kali 10. Kemudian ditambah 2 kali 22 kali 32 ditambah 22 kali 7 ya. Perhatikan ada penjumlahan, ada perkalian. Tentunya perkalian dikerjakan terlebih dulu daripada penjumlahan. Oke, 22 kali 10 220. Kemudian ditambah 2 kali 22 berapa anak? Iya, 44 kali 32. Hasilnya adalah ya, kita hitung secara susun. 2 kali 4 8. 2 kali 4 8. 3 kali 4 12. Kita tulis 2 nyimpan 1. 3 kali 4 12 ditambah 1 13. Kita jumlah sekarang. 8 turun. 8 tambah 2 10, ditulis 0 nyimpan 1 ditambah 3 4 1 turun. Hasilnya adalah 1408 ditambah 22 kali 7. Berapa anak hasilnya? Iya, 154. Nah, sekarang kita jumlah semua. 220 ditambah 1408 hasilnya 1628 ditambah 154 ya, hasilnya 1782 cm persegi.
Jadi anak-anak, luas gabungan permukaan tabung dan kerucut adalah 1782 cm persegi. Ya. Alhamdulillah, pembahasan tentang berbagai contoh luas permukaan gabungan bangun ruang telah selesai. Semoga bermanfaat ya. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.